Seperti langit London yang sering berubah dari cerah menjadi gelap tanpa aba-aba, suasana menjelang derby London Utara musim ini datang dengan kejutan yang membuat banyak orang menahan napas. Pertandingan akbar seharusnya menjadi panggung megah bagi dua rival besar, namun badai cedera justru menyelimuti kedua klub seperti kabut tebal yang sulit ditebak arahnya. Dari kejauhan, duel Arsenal versus Tottenham sudah tampak besar, tetapi ketika daftar cedera dirilis, semua terasa lebih intens. Dan dari sinilah cerita berlanjut menuju rangkaian kabar yang menyambung drama pekan sebelumnya, seakan laga ini menolak menjadi sekedar pertandingan biasa. Premier League akan menyajikan derby London Utara antara Arsenal dan Tottenham Hotspur di Emirates Stadium Minggu 23 November. Laga yang seharusnya berjalan penuh kekuatan justru dihiasi badai cedera panjang. Menurut laporan, Arsenal dan Tottenham sama-sama kehilangan banyak pemain utama menjelang pertandingan. Berdasarkan standar, total terdapat 20 pemain dari kedua tim yang cedera, dengan 8 diantaranya milik Arsenal dan sisanya dari kubu Spurs. Informasi dari Premier Injuries menunjukkan 8 pemain Arsenal yang mengalami masalah, yaitu Noni Madueke, Victor Gyökeres, Gabriel Martinelli, Ricardo Calafiori, Martin Odegaard, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, dan Gabriel Jesus. Sebagian dari mereka disebut masih memiliki peluang tampil jika kondisi fisik memungkinkan meski tetap diragukan. Situasi Tottenham lebih berat karena 12 pemain masuk daftar cedera. Mereka adalah Randal Kolo Muani, Christian Romero, Muhammad Kudus, Lucas, Kota Takai, Archie Gray, Bissouma, Rodi Dragusin, Ben Davies, Dominic Solanke, Pape Matar, Dejan Kulusevski, dan James Maddison. Beberapa pemain seperti Kudus, Romero, dan Breakfall masih berada dalam status 50 banding 50. Dengan situasi tersebut, pertandingan ini mulai dijuluki derby cedera. Meskipun tensi laga diyakini tetap sengit. Arsenal datang sebagai pemuncak klasemen dengan 26 poin setelah tidak terkalahkan dalam 6 laga liga terakhir. Sementara Tottenham berada di posisi kelima dengan 18 poin dan masih tampil inkonsisten. Mereka juga belum mengalahkan Arsenal dalam 6 pertemuan terakhir. Pertandingan ini masuk dalam pekan ke-12 Liga Inggris musim 2025-2026. Menurut catatan Premier League, total 19 pemain dari kedua tim masih berada dalam daftar cedera. Dari Arsenal, cedera Gabriel Magalhaes termasuk yang paling serius. Football London melaporkan bahwa ia ditarik keluar saat laga Brazil melawan Senegal akibat cedera lutut dan diperkirakan absen minimal 4 minggu. Havertz dan Odegaard masih menjalani pemulihan cedera lutut, Gyökeres mengalami cedera hamstring, sementara Calafiori dibekap masalah pinggul setelah tugas internasional. Martinelli dan Madueke belum pulih sepenuhnya, sedangkan Gabriel Jesus masih menyelesaikan pemulihan cedera ACL yang ia derita sejak Januari. Walau begitu, secara performa terkini, Arsenal terlihat lebih siap karena belum terkalahkan dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi. Spurs hanya meraih 2 kemenangan dari 5 laga. Rekor pertemuan terakhir pun lebih berpihak pada Arsenal dengan 3 kemenangan dan 1 imbang dari 5 pertemuan terakhir, sementara 1 kemenangan Tottenham terjadi pada laga persahabatan. Dengan daftar cedera yang begitu panjang dan situasi tim yang tidak menentu, banyak yang memprediksi laga ini akan berjalan berat sebelah. Namun, rupanya, perkembangan terbaru justru menghidupkan kembali tensi pertandingan dan membuka peluang lahirnya kejutan baru. Derby London Utara kali ini semakin panas setelah kabar menggembirakan muncul dari kedua kubu. Arsenal diperkirakan diperkuat kembali oleh sang kapten Martin Odegaard, sementara Tottenham berpeluang memainkan Kolo Muani yang kembali berlatih menggunakan masker pelindung. Odegaard yang absen 7 pertandingan akibat cedera lutut kini menunjukkan perkembangan pesat dan sudah kembali berlatih. Kehadirannya menjadi keuntungan besar bagi Mikel Arteta, terutama karena kondisi Gyökeres masih belum pasti setelah cedera hamstring. Menariknya, meski belum sepenuhnya pulih, Odegaard tetap berpergian bersama timnas Norwegia dan ikut merayakan keberhasilan negara tersebut lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Ia menyampaikan pesan emosional di media sosial tentang perjuangan panjang timnya. Dari kubu Spurs, situasinya tidak kalah dramatis. Kolo Muani yang sebelumnya diprediksi absen panjang akibat cedera rahang, kini sudah berlatih dengan masker pelindung dan berpeluang dimainkan.
Cedera tersebut tidak memerlukan operasi sehingga ia dapat menjadi opsi penting bagi Thomas Frank, terutama karena Madison, Kulusevski, dan Solanke masih menepi. Jika dimainkan, Muani akan mengikuti jejak Harry Kane yang pernah tampil dengan masker pelindung dalam derby tahun 2016. Spurs juga masih menunggu kondisi Mohamed Kudus dan Pape yang mengalami masalah fisik ringan. Selain Odegaard, Arsenal juga mendapatkan kabar baik dari Noni Madueke dan Kai Havertz yang semakin dekat dengan comeback. Gabriel Jesus juga telah berlatih kembali tetapi masih belum siap turun penuh. Meski demikian, kabar positif tersebut diiringi kenyataan bahwa Gabriel Magalhaes akan absen cukup lama. Dengan potensi kembalinya beberapa pemain kunci, duel ini diprediksi berlangsung dengan intensitas tinggi. Odegaard dipercaya mampu mengembalikan ritme permainan Arsenal di lini tengah, sementara Kolomani berpotensi menjadi kejutan dari kubu Spurs. Derby London Utara kembali menggambarkan drama yang diwarnai comeback, ambisi, dan perebutan posisi puncak klasmen. Setelah kabar mengenai kondisi skuad memicu optimisme baru, perhatian para pendukung kini mulai tertuju pada atmosfer pertandingan yang diprediksi semakin meriah di Emirates. Arsenal dikabarkan akan merilis tifo khusus yang dirancang melalui kerjasama dengan para pendukung berdasarkan laporan dari At Hand of Arsenal. Tifo ini menampilkan pemain Arsenal dari berbagai era dan dipersiapkan untuk memberikan kesan besar pada salah satu laga paling penting musim ini. Klub belum mengonfirmasi detailnya, tetapi laporan menyebutkan bahwa desain ini sangat dipengaruhi ide para supporter sebagai respon atas perdebatan sebelumnya soal koreografi pertandingan. Keterlibatan pendukung menjadi topik penting pada tahun 2025, terutama setelah kontroversi tifo semifinal Liga Champions melawan PSG, ketika Arsenal memasang desain meriam besar di atap stadion. Banyak supporter saat itu menginginkan desain bertema pemain. Tifo khusus derby sendiri jarang dilakukan dalam beberapa musim terakhir karena klub lebih sering menyiapkannya untuk laga Eropa atau momen bersejarah. Kembalinya tifo khusus derby menunjukkan betapa pentingnya laga kali ini dan menandakan upaya klub mempererat hubungan dengan para pendukung. Kabar mengenai tifo derby ini muncul saat antusiasme pendukung sedang tinggi karena posisi kedua klub di papan atas. Meski Arsenal belum merilis gambar resmi, ekspektasi besar dari para fans menunjukkan bahwa pertunjukan visual kali ini bisa menjadi salah satu yang paling berkesan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Derby London Utara di Emirates akhir pekan ini tidak hanya menjadi panggung rivalitas, tetapi juga perayaan visual yang menegaskan kembali identitas klub dan semangat para pendukung yang selalu hadir menghidupkan stadion.